Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Stainu Prodi PIAUD semester 2 menampilkan video animasi sejarah peradaban Islam masa dinasti Bani Umayyah sebagai tugas mata kuliah sejarah peradaban Islam dari kelompok 6. Ari Markini, Haniah, Mistianingsih, Sri Wulandari, Yeni Dwiratnawati. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, selamat menyaksikan. Bernama Siffin. Dalam pertempuran itu, hampir-hampir pasukan Muawiyah dikalahkan pasukan Ali. Tapi, berkat siasat penasehat Muawiyah yaitu Amir bin As, agar pasukannya mengangkat mushaf-mushaf Al-Quran di ujung tombak mereka. Pertanda seruan untuk damai dan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan Muawiyah. Ali terbunuh oleh seorang anggota Khawarij. Kedudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya Hasan selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik di bawah Muawiyah ibnu Sufyan. Dengan meninggalnya Ali tahun 661 Masehi, pemerintahan yang dapat kita sebut sebagai periode kekhalifahan Republik dimulai sejak kekhalifahan Abu Bakar tahun 623 Masehi telah berakhir. 4 khalifah yang pada masa ini dikenal oleh para sejarawan Arab sebagai Al-Rasyidin. Pendiri khalifah kedua Muawiyah dari keluarga Umayyah menunjuk putranya sendiri Yazid sebagai penerusnya, sehingga ia menjadi seorang pendiri sebuah dinasti. Dengan demikian, konsep pewarisan kekuasaan mulai diperkenalkan dalam suksesi kekhalifahan dan sejak itu tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan. Kekhalifahan Umayyah adalah dinasti pertama dalam sejarah Islam. 14 khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa. 1. Muawiyah bin Abu Sufyan berkuasa dari tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. 2. Yazid bin Muawiyah berkuasa dari tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. 3. Muawiyah bin Yazid berkuasa dari tahun 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. 4. Marwan bin Hakam berkuasa dari tahun 65 sampai 66 Hijriah atau 684 sampai 685 Masehi. 5. Abdul Malik bin Marwan berkuasa dari tahun 66 sampai 86 Hijriah atau 685 sampai 717 sampai 720 Masehi. 9. Yazid bin Abdul Malik berkuasa dari tahun 101 sampai 105 Hijriah atau 720 sampai 724 Masehi. 10. Hisham bin Abdul Malik berkuasa dari tahun 105 sampai 125 Hijriah atau 724 sampai 743 Masehi. 11. Walid bin Yazid berkuasa dari tahun 125 sampai 126 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. 12. Yazid bin Walid berkuasa dari tahun 126 sampai 127 Hijriah atau 744 sampai 745 Masehi. 13. Ibrahim bin Walid berkuasa dari tahun 127 sampai 127 Hijriah atau 745 sampai 745 Masehi. 14. Marwan bin Muhammad berkuasa dari tahun 127 sampai 132 Hijriah atau 745 sampai 750 Masehi. Di antara 14 khalifah dinasti Umayyah tersebut, hanya 5 orang khalifah yang durasi jabatan dalam waktu yang cukup panjang dan memberikan pengaruh bagi perkembangan Islam, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hasim bin Abdul Malik. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Terbentuknya dinasti Bani Umayyah merupakan gambaran awal bahwa umat Islam ketika itu telah kembali mendapatkan identitasnya sebagai negara yang berdaulat. Juga merupakan fase ketiga kekuasaan Islam yang berlangsung selama lebih kurang 1 abad, yaitu dari tahun 661 sampai 750 Masehi.
Pada masa saat itu, pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapatkan dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Selain keberhasilan Bani Umayyah dalam ekspansi wilayah, Bani Umayyah juga menorehkan prestasi dalam bidang pembangunan fisik. Pembangunan fisik tersebut adalah 1. Membangun pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya. 2. Membangun jalan raya. 3. Mencetak mata uang. 4. Membangun panti asuhan. 5. Membangun gedung pemerintahan. 6. Membangun masjid. 7. Membangun rumah sakit. Dan 8. Membangun sekolah studi kedokteran. Kemunduran dan runtuhnya Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan pos-pos serta menyediakan kelengkapan peralatannya. 2. Membangun jalan raya. 3. Mencetak mata uang. 4. Membangun panti asuhan. 5. Membangun gedung pemerintahan. 6. Membangun masjid. 7. Membangun rumah sakit. Dan 8. Membangun sekolah studi kedokteran. Kemunduran dan runtuhnya Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini. Adapun sebab-sebab kemunduran dinasti Bani Umayyah adalah sebagai berikut. 1. Khalifah memiliki kekuasaan yang absolut. Khalifah tidak mengenal kompromi. Menentang khalifah berarti mati. 2. Gaya hidup mewah para khalifah. 3. Tidak adanya ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. 4. Banyaknya gerakan pemberontakan selama masa-masa pertengahan hingga akhir pemerintah Bani Umayyah. 5. Pertentangan antara Arab Utara atau Arab Mudariyah dan Arab Selatan atau Arab Himariyah semakin meruncing, sehingga para penguasa Bani Umayyah mengalami kesulitan untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan serta keutuhan negara. 6. Banyaknya tokoh agama yang kecewa dengan kebijaksanaan para penguasa Bani Umayyah karena tidak didasari dengan syariat Islam. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim Al-Khurasani. Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir, ditangkap dan dibunuh di sana. Pada akhirnya, Daulat Bani Umayyah runtuh dan keruntuhannya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan Umayyah. 1. Ilmu-ilmu agama. 2. Ilmu bahasa Arab. 3. Ilmu sejarah. 4. Ilmu kalam. 5. Ilmu sastra. 6. Ilmu kimia dan kedokteran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.